Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Pertama tentu kita panjatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang kemudian memberikan rezeki kepada kita, Allah yang kemudian memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang benar insyaallah. Selawat dan salam tentu kita tidak lupa juga sampaikan teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan segala jerih payahnya, bertumpah darah dan keringat untuk menegakkan risalah ini di muka bumi. Maka kita pun sebagai penerus, sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini, juga tetap mempunyai tugas melanjutkan risalah itu dalam bentuk dakwah, baik dakwah kepada umat maupun dakwah terhadap diri kita sendiri, karena itu merupakan kewajiban bagi kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, sebaik-baiknya umat adalah mereka yang mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam ayat yang dibacakan pada pangkal khutbah tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat pertama, Allah berfirman, Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang diturunkan oleh Allah ini, yaitu Al-Quran, itu tidak akan ada lagi keraguan padanya. Yakinlah, percayalah 100%. Itu merupakan sebuah petunjuk, buku petunjuk bagi orang-orang yang ingin mencapai derajat takwa. Orang yang ada dalam perjalanan takwanya, maka dia harus menjadikan Al-Quran sebagai panduan petunjuknya, dan itu kita tidak boleh ragu, kata Allah. Kenapa demikian? Karena pada ayat yang ketiga Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka yang mana? Yaitu tadi, yang menerima tanpa keraguan Al-Quran tadi. Hudal lil ulaika ala hudam mir wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Dan itulah orang nanti yang akan memperoleh kemenangan. Ujung daripada pernyataan Allah itu adalah bahwa mereka itulah yang akan memperoleh kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana sejarah kemudian membuktikan itu.
Ketika zaman dahulu Mekah itu dipenuhi dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu orang-orang yang benar-benar jumud dengan kebodohannya. Mekah pada waktu itu berada pada titik terendah dari kebudayaan. Kenapa? Karena senantiasa menyembah berhala. Itulah kebodoh yang sangat-sangat sekali penduduk Mekah pada waktu itu. Kemudian Al-Quran datang kalau Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Al-Quran yang pertama turun di kota Mekah. Maka kemudian dari waktu ke waktu, apa yang terjadi pada kota Mekah? Terjadilah peningkatan harkat, martabat, kecerdasan, kemuliaan dari penduduk kota Mekah. Walaupun belum sepenuhnya, belum sempurna, tapi cikal bakalnya sudah mulai nampak di kota Mekah. Dengan berimannya sebagian masyarakat kota Mekah kepada Al-Quran. Walaupun kemudian ternyata kafir Quraisy sedemikian kuatnya sehingga perjuangan Rasulullah SAW itu mengalami penekanan, terjepit dan tidak mampu lagi mengembangkan dirinya, maka satu langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah hijrah ke kota Madinah. Maka saat sekarang ini merupakan 10 Muharram, dan ini adalah merupakan hari-hari memperingati hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Yatsrib. Maka firman Allah berlanjut turunnya di kota Madinah, dan Madinah bersentuhan dengan Al-Quran. Apa yang terjadi kemudian? Maka Madinah tumbuh menjadi sebuah kota yang sangat mulia. Diangkat kota Madinah itu menjadi sebuah kota yang mulia karena di sana dia bersentuhan dengan Al-Quran. Di sana turun Al-Quran. Kekuatan kaum muslimin di kota Madinah itu maksimal ketika itu. Karena apa? Karena Al-Quran. Allah janjikan tadi, mereka yang mengikuti itu akan memperoleh kemenangan, dan terbukti dengan kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah kembali lagi ke Mekah untuk mengambil yang tertinggal, karena tadi belum sempurna mencerdaskan, mengangkat martabat kota Mekah. Kembali lagi Rasulullah ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah. Kemudian berlanjutlah firman Allah turun di kota Mekah. Maka Mekah menjadi kota yang sempurna, mulia, dan saat sekarang menjadi dua kota itu, Mekah dan Madinah, menjadi kota suci. Artinya bersentuhan dengan Al-Quran itu membuat sesuatu menjadi sangat mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan yang paling mulia dari 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada salah satu malam di bulan Ramadan itu, maka malam tersebut menjadi malam yang termulia dari seluruh malam, yaitu malam Lailatul Qadar. 1000 bulan lamanya mengalami kemajuan ke depan ketika bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya kita bisalah paham bahwa apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mengalami kemajuan. Jangan kita pernah ragu itu, karena Allah katakan di pangkal surah Al-Fatihah, ulaika humul muflihun, mereka itu yang akan mendapatkan kemenangan. Kemudian mari kita bertanya kepada masyarakat kita saat sekarang di Indonesia,
Apakah kita yang bersentuhan dengan Al-Quran sekian lama, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, apakah sudah membawa kemajuan dan kemenangan bagi kaum muslimin di negeri ini? Ini sebuah pertanyaan. Mungkin bukan hanya negeri ini, tetapi masyarakat muslim pada dewasa ini. Apakah kita sudah mengalami kemajuan? Apakah kita sudah mengalami kemenangan? Jika belum, barangkali ada yang keliru pada kita tatkala menerima Al-Quran tersebut, menerima pengajaran Al-Quran tersebut, menerima pemahaman Al-Quran tersebut, yang Al-Qurannya dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah. Hadis-hadis yang dipercontohkan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah, itu tidak berubah. Yang berubah barangkali adalah pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan hadis sunnah Rasul tersebut, sehingga tidak membawa dia menjadi berkemajuan, bahkan malah berkemunduran. Maka oleh karena itu, mari kita coba menjadikan Al-Quran dan hadis itu menjadi sebuah petunjuk, kitab hidayah yang membuat kita menjadi maju atau berkemajuan. Bagaimana caranya? Bagaimana mekanismenya? Maka kita juga harus bijaksana, berpandai-pandai. Ada hal-hal yang mutlak memang harus kita terima, tidak bisa ditawar-tawar, yaitu hal-hal yang menyangkut akidah, ibadah, jangan dicampur adukkan. Tidak ada khurafat, syirik, bid'ah, ditinggalkan, kita ambil sepenuhnya. Ibadah harus seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ini adalah merupakan upaya kita yang dikenal dengan upaya bayani. Artinya mengambil apa yang memang dikatakan di dalam agama itu seperti apa adanya. Tapi ada hal-hal lain yang memerlukan pemikiran, telaah, analisa secara ilmiah, secara logika, yang harus berkembang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sehingga dia bisa menjawab persoalan-persoalan kekinian. Apa itu? Yaitu menyangkut masalah muamalah keduniawian. Harus ada reinterpretasi dari zaman ke zaman. Pemahaman harus diperbaharui untuk kedua hal tersebut. Ambillah katakan mengenai bank, mengenai pinjam kredit dan segala macam, metodologi pendidikan, metodologi berbisnis dan sebagainya, ilmu pengetahuan, ilmu falak, astronomi dan sebagainya, penentuan umpamanya hisab dan ru'yah dan sebagainya. Itu memerlukan sebuah telaah yang bersifat berlandaskan ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini yang dikenal dengan burhani, dan itu harus kita lakukan supaya pemahaman kita terhadap Islam itu membawa kita kepada berkemajuan. Ada lagi yang ketiga, bahwa semua yang menyangkut rasa itu juga harus dipertimbangkan di dalam memahami sebuah produk hukum dari zaman ini, dan kita sinkronkan dengan nilai-nilai Islam. Keadilan dalam zakat fitrah umpamanya, kalaulah semua orang menggunakan beras di dalam zakat fitrah, maka bagaimana untuk daerah-daerah desa yang semua penduduknya adalah petani yang menghasilkan beras, menghasilkan padi? Semua masyarakatnya menghasilkan beras,
Ketika kita paksakan bahwa mereka membayar zakat fitrahnya harus dengan beras, maka mereka terjadilah tukar menukar berasnya saja. Padahal yang dia butuhkan adalah mungkin membeli cabenya, membeli bawangnya, membeli lauk pauknya untuk makannya sehari-hari. Telaah seperti ini harus masuk dalam perhitungan kita. Itu kalau kita ingin menjadikan Islam itu berkemajuan. Jadi, mari kita jadikan Al-Quran dan Al-Sunnah itu menjadi sebuah pedoman yang membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang maju, berkemajuan. Tidak masyarakat yang statis dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.